Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kita telah melewati 10 hari pertama puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di sisa Ramadan yang akan kita hadapi, Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita supaya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Hadirin para pemirsa rahimakumullah yang Allah muliakan, pada kesempatan pertama kemarin kita telah membahas tentang puasa dari aspek definisinya, keutamaannya, dalilnya, syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Insya Allah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang rukun dan sunnah-sunnah puasa. Para pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya puasa dihukumi sah ketika telah memenuhi syarat dan rukun. Dua ini harus terpenuhi agar puasa kita sah secara fikih dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan rukun puasa, setidaknya ada 2 rukun puasa. Rukun yang pertama adalah niat. Niat ini wajib dilakukan baik itu untuk puasa fardu ataupun untuk puasa sunnah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung kepada niatnya. Niat ini wajib dilakukan setiap hari, sehingga tidak cukup niat 1 kali untuk 1 bulan menurut pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi hal itu disunnahkan. Mengapa? Karena di dalamnya ada 2 faidah. Faidah yang pertama, ketika kita lupa niat, maka puasa kita dihukumi sah menurut pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Lalu faidah yang kedua adalah kita mendapatkan pahala yang sempurna andai saja kita meninggal sebelum Ramadan itu berakhir. Lalu, apa perbedaan antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi pembeda antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Perbedaan yang pertama dari mulai waktu niatnya. Untuk puasa fardu, waktu niat dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Lalu untuk puasa sunnah, masuknya waktu niat adalah ketika telah terbenamnya matahari dan berlangsung hingga sebelum waktu zawal atau sebelum waktu zuhur. Artinya untuk puasa sunat kita tidak diwajibkan untuk tabyitun niat, untuk niat di malam hari. Lalu yang kedua perbedaannya adalah wajibnya ta'yin, menentukan puasa seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar ataupun puasa qadha. Kalau dalam puasa sunnah tidak diwajibkan ta'yin seperti puasa-puasa yang biasa kita kerjakan, kecuali untuk puasa yang memiliki waktu tertentu seperti puasa Arafah menurut pendapat yang mu'tamad. Lalu yang ketiga perbedaannya adalah dalam puasa fardu kita tidak boleh mengumpulkan 2 puasa fardu dengan 1 niat dalam 1 hari. Berbeda dengan puasa sunnah, kita boleh hukumnya mengumpulkan 2 puasa sunnah bahkan lebih dengan 1 niat. Itulah perbedaan antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah. Lalu niat yang bagaimana yang sempurna itu? Niat yang sempurna adalah kita melafadzkan niat dengan menghadirkan di dalam hati
nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari esok melaksanakan fardu puasa Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah. Itulah niat puasa. Lantas rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tarku mufattirin, dalam keadaan ingat, mukhtaran tidak terpaksa, dan bukan orang yang bodoh ma'dzur. Sehingga bagi orang yang lupa, puasanya tidak batal. Orang yang terpaksa atau dipaksa, puasanya tidak batal. Dan orang yang berstatus jahil ma'dzur, ketika dia melakukan hal yang membatalkan puasa, puasanya tidak batal. Siapakah jahil ma'dzur itu? Yaitu orang yang bodoh dalam Islam dengan dua syarat. Yang pertama, dia jauh dari ulama sehingga dia kesulitan untuk bertanya atau belajar kepada ulama. Lalu yang kedua adalah dekatnya jarak keislamannya. Sehingga bagi jahil ma'dzur ketika dia melakukan hal yang membatalkan karena ketidaktahuannya, maka puasanya tidak dihukumi batal. Berbeda dengan jahil yang ghair ma'dzur, ketika dia tidak tahu, maka puasanya tetap dihukumi batal. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan kita lakukan pada saat berpuasa. Apa sajakah itu? Di antaranya adalah ta'jilul fitri. Sunnah yang pertama adalah menyegerakan berbuka jika telah diyakini waktu maghrib telah tiba. Maka ketika waktu maghrib telah tiba, kita disunnahkan untuk ta'jilul fitri, menyegerakan dalam berbuka. Lalu yang kedua adalah as-sahur. Sahur makan di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Dan masuknya waktu sahur ini dimulai dari setengah malam atau tengah malam sampai sebelum waktu subuh tiba. Sahurlah meskipun dengan 1 teguk air. Lalu yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Ya, sekiranya di akhir tersebut tidak sampai mendekati waktu subuh. Lalu yang keempat, sunnahnya puasa adalah berbuka dengan kurma yang ganjil 1, 3, 5 atau seterusnya. Sehingga kesunahan makanan yang sunnah dimakan saat puasa itu adalah kurma basah. Kalaulah tidak ada, maka kurma yang baru matang. Kalaulah tidak ada, maka kurma yang kering. Kalaulah tidak ada, maka dengan air zam-zam. Kalaulah tidak ada, maka dengan air biasa. Dan kalaulah tidak ada, maka dengan makanan yang tidak dimasak dengan api, semisal buah-buahan atau lain sebagainya. Dan kalaulah tidak ada, maka boleh berbuka dengan sesuatu yang dimasak dengan api seperti gorengan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, sunnahnya puasa adalah al-ityan bidu'ail iftar, mendatangkan doa saat berbuka puasa. Doanya banyak, diantaranya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabad dhoma wabtalil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Itulah diantara doa-doa yang sunnah dibaca saat kita berbuka. Lalu yang selanjutnya adalah taftirus shaimin, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa pahalanya sangat luar biasa sekali. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunkisu min ajri shaimi syai'an,
maka baginya pahala seperti pahala orang yang puasa tersebut tanpa kurang sedikit pun. Itulah keutamaan dari memberi makan orang yang berpuasa. Lalu kesunahan selanjutnya adalah al-igtisal minal jinabah qoblal farji, bermandi dari junub sebelum datangnya fajar. Bagi kita yang kebetulan memiliki hadas besar atau junub, maka sebelum subuh itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Meskipun demikian, apakah boleh setelahnya subuh kita baru mandi? Silahkan, boleh. Hanya saja harus diperhatikan saat mandi, jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang justru akan membatalkan puasa kita. Lalu yang ke-8, kesunahan dalam berpuasa adalah al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Mandi setiap malam dari malam-malam Ramadan setelahnya maghrib. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semangat, badan kita bugar dalam melaksanakan qiyam Ramadan, dalam melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Lalu yang ke-9 adalah al-muhafadzah ala sholati tarawih, menjaga sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, lalu kesunahan yang selanjutnya adalah ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri, menjaga sholat witir, terutama witir-witir Ramadan. Nah, witir Ramadan ini memiliki 3 kekhususan dibanding witir-witir selain Ramadan. Kekhususan pertama adalah ia disunahkan untuk berjamaah. Lalu yang kedua, bacaannya disunahkan untuk keras. Lalu yang ketiga, di setengah kedua di bulan Ramadan disunahkan untuk kunut. Lalu kesunahan selanjutnya adalah al-iksar min tilawatil Qur'an bitadabbur, memperbanyak bacaan Quran dengan mentadaburinya, merenunginya, memahami makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam asar dikatakan, Ramadhanu syahrul Quran, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Sehingga bulan ini sangat-sangat kita perhatikan untuk rajin-rajin dan memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya al-iksar minas sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antaranya seperti sholat rawatib, setelahnya sholat-sholat fardu, lalu sholat duha, lalu sholat tasbih, sholat awwabin, dan sholat-sholat yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah al-iksar minal a'mali sholihah, memperbanyak amal-amal soleh. Karena pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dibanding amal soleh di selain Ramadan. Di antara amal soleh yang sangat dianjurkan adalah sedekah, lalu silaturahim, menghadiri majelis-majelis ilmu, i'tikaf di masjid, menghadap kepada Allah dengan menjaga hati dan fisik dari maksiat kepada Allah, dan memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah al-ijtihad fil ashril awakhir wa tahari lailatul qadar, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dan menyelidiki, mencari-cari malam Lailatul Qadar. Karena pada malam tersebut ada satu malam yang sangat luar biasa, di mana beramal pada waktu itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Lalu yang selanjutnya adalah taharil iftar alal halal, berusaha untuk berbuka dengan yang halal. Lalu yang selanjutnya at-tausi'ah alal iyal, memberikan kebahagiaan, keleluasaan kepada keluarga saat di bulan Ramadan. Nafkah yang asalnya misalkan per hari 100.000 kita tingkatkan. Untuk makan biasanya hanya dengan menu biasa kita tingkatkan.
demi untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Itulah kesunahan di bulan Ramadan. Lalu yang selanjutnya adalah tarakul lagwi wal musyatamah, meninggalkan hal yang sia-sia dan meninggalkan perseteruan, perdebatan, percekcokan. Bahkan kalau misalkan ada orang yang mencela kita, memarahi kita, katakan kepada dia, inni shaim, bahkan 3 kali, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa, dan saya sedang puasa. Itulah kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Tambahan, ada satu faidah yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan puasa itu ada 3 tahapan, ada 3 bagian. Puasa yang pertama adalah saumul umum atau saumul awam, puasanya orang awam, yaitu puasanya orang yang hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, asal tidak makan, asal tidak minum, asal tidak berhubungan badan di bulan Ramadan, maka puasanya sah. Hanya itu saja, itulah puasa awam. Lalu tingkatan selanjutnya adalah puasa al-khusus atau puasa al-khuwas, yaitu puasanya orang yang menjauhkan diri dari maksiat. Lalu yang ketiga adalah saumu khususil khusus atau khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Segala hal dia fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah faidah tentang 3 tingkatan puasa. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita dari tahapan awam minimal menjadi tahapan al-khawas. Mudah-mudahan pengajian ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga dengan tema hal-hal yang membatalkan puasa dan yang lainnya. Terima kasih. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.